Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk anak-anakku semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang hidup lapang dengan berbagi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mudah kita pahami serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini materi yang kita pelajari yaitu dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Sebelumnya Bapak mau tanya, kira-kira manusia itu yang memberikan rizki itu siapa? Ya benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita amati sekitar kita. Allah memberikan rizki atau harta kepada manusia berbeda-beda. Ada yang mendapatkan harta sangat berlimpah, ada yang mendapatkan harta yang cukup, dan ada yang mendapatkan harta yang kekurangan. Kenapa Allah memberikan hal tersebut? Tentu ada tujuannya, yaitu agar manusia saling mengerti, saling memahami, dan mau berbagi. Yang memiliki kelebihan mau berbagi kepada yang berkekurangan, dan yang kurang tetap berusaha dan akan mendapatkan dari berbagian orang yang memiliki kelebihan tadi. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Apa saja anak-anakku? Yang pertama dengan zakat. Yang kedua yaitu infak. Yang ketiga sedekah. Dan yang keempat adalah hadiah. Nah, 4 hal inilah yang akan menjadi bahasan pokok pelajaran atau materi kita hari ini. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang zakat. Zakat secara bahasa artinya adalah mensucikan atau membersihkan. Membersihkan atau mensucikan apa? Zakat yaitu membersihkan atau mensucikan harta atau jiwa. Sedangkan secara istilah, zakat memiliki arti mengeluarkan harta atau kekayaan yang bertujuan untuk mensucikan harta atau jiwa yang diberikan kepada orang tertentu sesuai dengan aturan atau ajaran agama Islam, yaitu berdasarkan Quran dan hadis. Hukum zakat sendiri yaitu adalah wajib, sedangkan hukum yang 3 tadi yaitu ada infak, sedekah, dan juga hadiah, hukumnya adalah sunnah. Zakat sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang bertujuan untuk mensucikan atau membersihkan jiwa. Dikeluarkan ketika bulan Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Tujuannya untuk mensucikan atau membersihkan jiwa, sehingga siapapun yang masih berjiwa pada akhir bulan Ramadan maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Besarnya berapa? Yaitu besarnya adalah berupa makanan pokok. Kalau di Indonesia itu adalah beras, yaitu senilai 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Nah, siapa yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat ada golongan tertentu yang disebut dengan mustahik. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Sehingga zakat fitrah ini ada waktu tertentu dan ada golongan tertentu yang menjadi penerimanya. Sedangkan zakat mal itu dikeluarkan untuk mensucikan harta, di mana zakat mal ini dikeluarkan ketika harta yang dimiliki itu sudah memenuhi nisab dan haul. Nisab itu apa? Yaitu takaran atau ukuran tertentu. Kalau sudah sejumlah tertentu maka akan mengeluarkan zakat mal. Sedangkan haul yaitu adalah terpenuhinya kepemilikan harta tersebut selama 1 tahun. Sehingga kalau sudah terpenuhi nisab dan haulnya maka wajib mengeluarkan zakat
Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang infak. Infak sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah yang artinya nafkah. Atau secara bahasa, infak adalah membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan secara istilah, infak adalah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan di jalan Allah dan hanya untuk mengharap ridha Allah. Infak sendiri hukumnya adalah sunnah. Kemudian waktu untuk mengeluarkan infak itu tidak ditentukan, yaitu kapan saja. Dan infak dikeluarkan oleh orang yang mampu yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau keagamaan. Sehingga infak di sini tidak bersifat diberikan kepada perorangan, tetapi kepada lembaga pendidikan atau keagamaan, sehingga fungsinya infak tersebut adalah untuk kepentingan bersama atau kemaslahatan umat. Dan waktu untuk infak ini, jangka waktu pemberiannya setelah diberikan itu adalah untuk selama-lamanya atau tidak terbatas. Sehingga infak ini ditegaskan bahwa infak itu berupa harta atau benda yang kemudian diberikan kepada lembaga pendidikan atau keagamaan, di mana kegunaannya untuk kegunaan kemaslahatan bersama dan sifatnya adalah terus-menerus atau selama-lamanya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodakoh, yang artinya adalah sedekah atau derma atau pemberian. Sedangkan menurut istilah yaitu sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain berupa barang atau harta atau jasa atau bantuan yang sifatnya adalah didasari rasa ikhlas dan hanya untuk mengharap ridha Allah. Jadi sedekah di sini tidak terbatas berupa harta atau benda, tetapi bisa berupa jasa, bantuan ataupun perbuatan. Dari orang yang mampu membantu kepada orang yang butuh bantuan. Itulah yang dinamakan dengan sedekah. Ya, sedekah sendiri hukumnya adalah sunnah. Kemudian waktu melaksanakan sedekah tidak dibatasi atau kapanpun bisa dilakukan sedekah. Kepada siapa saja? Kepada siapapun. Terutama adalah kepada orang-orang terdekat kita yang membutuhkan. Bisa berupa barang, bisa berupa harta, bisa berupa bantuan, bisa berupa jasa, bisa berupa apapun yang sifatnya itu adalah membantu orang lain. Dan perlu digarisbawahi bahwa didasari rasa ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Itulah yang dinamakan sedekah. Bahkan termasuk kita melakukan perbuatan meminjami barang yang tidak dimiliki orang lain, kita memberikan bantuan sekecil apapun kepada orang lain, kemudian juga kita misalnya tersenyum membuat orang lain senang, itu juga termasuk sedekah. Seperti itu anak-anakku. Yang terakhir adalah tentang hadiah. Apa itu hadiah? Tentu kita tidak asing dengan bahasa hadiah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan dengan tujuan memuliakan, memberikan penghormatan, atau memberikan penghargaan kepada orang lain yang kita berikan dengan rasa ikhlas. Nah, hadiah sendiri itu bisa berupa apapun, ya. Dan untuk hadiah sendiri sifatnya juga sunnah. Tetapi tadi yaitu dalam rangka memberikan penghargaan, untuk memuliakan atau memberikan rasa hormat atau memberi penghargaan atas pencapaian seseorang. Itulah yang dinamakan dengan hadiah. Kapan waktu memberikan hadiah? Tentu kapan saja bisa dilakukan. Nah, untuk hadiah contohnya yaitu adalah misalnya seorang bapak memberikan sepeda baru kepada anaknya yang menjuarai lomba. Nah, maka itu namanya hadiah. Nah, sebelum saya tutup, kita garis bawahi perbedaan antara zakat, infak,
sedekah, dan juga hadiah. Kalau zakat sifatnya wajib, waktunya ditentukan, kemudian berupa harta dan bahkan barangnya ditentukan. Kemudian kalau infak itu berupa harta dan juga benda yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau lembaga keagamaan, dan juga sifatnya selama-lamanya, waktu memberikannya kapanpun bisa, dan sifatnya adalah sunnah. Kemudian sedekah itu bisa berupa harta, benda, jasa, bantuan, perbuatan yang sifatnya adalah membantu orang lain, menyenangkan orang lain, yang hukumnya adalah sunnah dan dapat dilakukan kapanpun. Sedangkan hadiah adalah pemberian yang tujuannya untuk memuliakan, memberikan penghargaan, memberikan rasa hormat kepada orang lain, sehingga hal itu akan membuat orang lain senang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk mengerjakan game-game petualangan di dalam ZIS application ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.